Apa sih hak merek itu? Hak merek adalah perlindungan hukum untuk nama, logo, atau simbol yang dijadikan identitas bisnis. Nah, misalnya kamu punya sebuah usaha, nama itu bisa kamu daftarin supaya tidak dipakai orang lain secara sembarangan. Selama mereknya sudah didaftarkan, kamu punya hak eksklusif buat pakai dan ngelindungin itu. Di Indonesia, semua ini diatur dalam UU Merek nomor 20 tahun 2016. Intinya, siapa yang daftar duluan, dia yang punya hak. Makanya penting banget daftar dari awal biar nanti nggak akan rebutan. Kalau hak desain industri, nah kalau yang ini beda. Hak desain industri melindungi bentuk atau tampilan luar dari sebuah produk, misalnya desain tas, botol, sepatu, atau barang-barang lainnya. Yang dilindungi bukan fungsinya tetapi tampilannya. Jadi, semisal kamu membuat suatu desain dan tiba-tiba ada brand besar yang membuat secara mirip, kalian bisa menuntut, asalkan desain sudah terdaftar secara resmi. Dasarnya dari UU Desain Industri nomor 31 tahun 2000, dan perlindungannya berlaku sampai 10 tahun. Hai semuanya, balik lagi bersama kita di segmen Hak Aku, Hak Kamu. Aku Lulu, aku Nana, dan hari ini kita bakal ngulik kasus-kasus hak kekayaan intelektual. Bener banget, dan hari ini kita bakal bahas tentang dua kasus yang pernah gemparin internet, yaitu geprek bensu dan juga batik keris yang pernah dituntut karena desain tas. Wah, dua-duanya tentang pelanggaran ya, tapi yang satu tentang hak merek, yang satu tentang hak desain industri. Tapi tenang aja, hari ini kita bakal bahas sampai tuntas, ya nggak? Langsung aja kita ke kasus yang pertama. Oke. Tidak boleh diberikan merek kepada pemohon merek yang mereknya itu adalah nama orang terkenal atau singkatan nama orang terkenal. Yang tidak boleh. Jadi contohnya ini ya yang kita mau sampaikan. Nah, jadi ini yang menjadi penghalang kenapa permohonan kami untuk mendapatkan sertifikat geprek bensu itu tidak bisa dikeluarkan oleh DJKI karena sudah ada merek lain yang menggunakan nama bensu. Dan sesuai dengan ajas first to file, tidak boleh ada merek-merek lain yang mengandung unsur nama bensu karena sudah ada pemilik. Ya, kami Pusat, pengadilan niaga ada di Jakarta Pusat, nggak ada di Jakarta Barat. Tapi hakimnya berani memutuskan kita kalah PMK gitu. Mana kita diminta ganti rugi sekian, saya udah lupa angkanya, ya dah? 10M. Berapa? 10M. 10M lebih ya? Loh, Berarti yang apa namanya yang laporan yang di Nah, di sini siapa sih yang nggak tahu geprek bensu? Geprek punya Ruben Onsu, artis top Indonesia. Nah, ternyata di balik pedesnya sambal ayam geprek ada cerita pengadilan yang lebih pedas daripada itu. Tahu nggak? Ternyata nama bensu itu bukan punya milik Ruben Onsu. Serius. Tapi bukannya geprek bensu itu inisial dari namanya? Ruben Onsu. Ya nggak sih? Benar banget. Tapi ternyata ada pengusaha lain namanya Benny Sujono yang udah daftarin mereknya sendiri atas nama I Am Geprek Bensu atau Ayam Geprek Bensu di tahun 2017 ke DJKI, sementara Ruben baru daftarin mereknya dia di tahun 2018. Terus yang menang siapa? Nah, Mahkamah Agung atau MA memutuskan kalau Ruben itu kalah karena Benny sudah mendaftarkan duluan, dan di Indonesia kita menerapkan hukum siapa cepat dia dapat, atau siapa yang sudah mendaftarkan duluan maka itu haknya dia.
Wah, berarti nama aja nggak cukup ya, tapi harus didaftarin secara resmi biar lebih aman. Nah, buat kalian yang mau bikin brand atau merek, kalian jangan cuma kreatif, tapi harus legal juga. Oke, selanjutnya kita pindah ke dunia fashion. Cie, yang suka desain-desain sini merapat. Di sini kita ada kasus pelanggaran hak desain industri. Namanya Weni Sulistiowati Hartono. Nah, beliau mendesain sebuah tas yang unik dan bahkan udah didaftarin ke DJKI. Tapi ada suatu brand ternama yaitu Batik Keris yang bikin suatu desain tas yang mirip dengan punya Weni dan dijual atas nama mereka sendiri. Waduh, langsung dibawa ke pengadilan nggak? Langsung. Di tahun 2021, Weni menggugat Batik Keris ke pengadilan Semarang dan dia menang. Karena desainnya sudah sah dan sudah terdaftar secara hukum. Berarti semua bentuk visual produk itu bisa dilindungi ya? Yap, tapi harus didaftarkan dulu. Karena kalau enggak ya bakal rawan plagiasi. Kan sekarang dunia desain tuh udah cepat ya nyebarnya. Oke teman-teman, berarti dari dua kasus ini kita belajar kalau kreatif itu keren, tapi lebih keren kalau kita ngurus legalitas. Benar-benar, jangan sampai ide kalian diciplak sama orang lain, karena hak desain, merek, itu bukan cuma formalitas, tapi perlindungan juga ya kan? Buat kalian kreator muda, desainer, pembisnis, ayo mulai peduli dengan haki. Karena sekali karya kalian booming, pasti orang lain bakal ngelirik dong. Dan ingat, kalau kalian udah daftar, kendalinya ada di tangan kalian, bukan di tangan penciplak. Nah, teman-teman jangan lupa saling edukasi satu sama lain tentang pentingnya haki, dan kalian coba kasih tahu kita dong, siapa sih pelanggaran haki yang paling viral di Indonesia? Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dadah. Dadah.